Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 dari Farmasi B akan mempresentasikan terkait tugas biokimia medik, yaitu terkait bioanalisis spesimen feses. Next. Adapun anggota kelompok kami ada Elda, ada Ervina, Adristi, Muklifatur Rahma, Fatima, dan saya sendiri Milda Zahra. Next. Oke, ini untuk topik pembahasannya. Jadi ada pendahuluan, komposisi dan sifat spesimen, cara ekstraksi, cara penyimpanan, kesulitan penanganan spesimen, kemudian ada analisis yang biasa dilakukan di klinis pada spesimen tersebut, kemudian yang ketujuh ada instrumen yang umum digunakan, yang kedelapan ada analisis untuk spesimen dalam ranah klinis sesuai metode standar, kemudian ada cara kerja, dan terakhir pembahasan. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, yang pertama, ini ada definisi dari bioanalisis sendiri, di mana bioanalisis itu merupakan analisis senyawa biologi tertentu, baik endogen maupun eksogen, termasuk secara kualitatif atau kuantitatif, menggunakan spesimen biologis dengan metode tertentu. Nah, spesimen biologis itu adalah sampel yang dapat digunakan untuk tujuan bioanalisis biologis yang dapat berasal dari tubuh manusia ataupun hewan. Nah, contoh spesimen yang dapat digunakan diantaranya itu ada darah, serum, plasma, urin, feses, atau jaringan lainnya. Nah, feses atau tinja ini adalah buangan yang dikeluarkan dari tubuh melalui anus yang merupakan hasil sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Feses ini mencakup seluruh bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia, termasuk karbon monoksida yang dikeluarkan sebagai sisa dari proses pernapasan, keringat, lendir dari ekskresi kelenjar, dan sebagainya. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, dari berbagai jenis kotoran manusia yang lebih dipentingkan adalah feses. Kemudian selanjutnya adalah komponen dan sifat dari feses. Nah, komponen dari feses itu sendiri terdiri dari zat-zat organik dan zat-zat anorganik. Zat organik contohnya seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, kalau contohnya dari yang zat anorganiknya itu seperti nitrogen, fosfor, potasium, karbon, dan kalsium. Nah, feses ini juga terdiri dari air komponennya, kemudian ada protein juga, ada biomasa bakteri, kemudian sisa makanan yang tidak tercerna, dan lemak tidak tercerna. Sifat dari feses yaitu bau normal dari feses itu disebabkan oleh indol, skatol, dan asam butirat. Nah, konsistensi dari feses normal itu agak lunak dan berbentuk agak padat. Kemudian pH feses itu pada kisaran rata-rata 5,3 sampai 7,5. pH feses tidak hanya bervariasi antara populasi yang berbeda, tetapi juga telah terbukti berbeda antara individu yang mengonsumsi makanan yang sama. Oke, selanjutnya ekstraksi. Next. Jadi ekstraksi ini ada 4 yang saya temukan di jurnal. Jadi ada Willis atau teknik flotasi menggunakan natrium klorida, kemudian ada Allen dan Ridley yaitu teknik sedimentasi formaldehid ether, kemudian sedimentasi yaitu teknik sedimentasi dari formaldehid deterjen, terus yang keempat ada Harada Mori yaitu teknik sedimentasi untuk larva Strongyloides telcoralis. Next. Nah, ini untuk yang pertama yaitu teknik flotasi menggunakan larutan natrium klorida atau sering disebut dengan Willis. Nah, metode ini direkomendasikan untuk pendeteksian telur Ankylostoma duodenal dan Necator americanus dengan metode terbaik yaitu Ascaris lumbricoides, Hymenelepis nana, kemudian Tacnia sp, dan Ficus
trichiwira. Nah, metode ini tidak sesuai digunakan untuk pendeteksian trematoda dan cystosoma SPP. Kemudian larva Strongyloides, Stercocalis, atau kista atau trophozoid protozoa. Next. Kemudian ini prinsip dari teknik flotasi bisa dilihat pada gambar. Jadi prinsipnya itu sampel feses dicampur dengan larutan jenuh natrium klorida. Hal ini akan meningkatkan berat jenis larutan. Kemudian berat telur dalam larutan tersebut akan menjadi lebih ringan sehingga telur mengapung ke permukaan larutan dan dapat dikumpulkan. Next. Ini untuk teknik sedimentasi yang kedua, yaitu campuran dari formaldehid ether atau sering disebut dengan teknik Allen dan Ridley. Jadi prinsipnya spesimen feses ditaruh dalam larutan formaldehid yang mengawetkan setiap parasit yang ada dalam spesimen. Kemudian residu berupa gumpalan kasar dipisahkan secara filtrasi. Elemen lemak dalam suspensi feses dipisahkan secara ekstraksi menggunakan ether atau etil asetat diikuti dengan sentrifugasi yang mengendapkan setiap parasit yang ada dalam spesimen. Next. Ini untuk teknik yang ketiga, yaitu teknik sedimentasi formaldehid deterjen. Jadi prinsipnya teknik sedimentasi formaldehid deterjen ini dia itu merupakan teknik yang nggak mahal, terus aman, dan sebagai metode yang sedimentasi yang cukup sederhana, yaitu dengan cara mencampurkan sejumlah feses ke dalam larutan formaldehid deterjen yang berat jenisnya kecil. Nah, suspensi disaring dan kemudian didiamkan sampai telur-telur mengendap dengan sendirinya sesuai beratnya. Deterjen itu digunakan untuk membersihkan debris feses dalam waktu singkat. Setelah proses sedimentasi dan pembersihan selesai, sejumlah kecil endapan halus yang terbentuk diamati di bawah mikroskop untuk mencari telur-telur yang kemudian dihitung sehingga dapat diperoleh hasil pemeriksaan kuantitatifnya. Next. Nah, ini untuk teknik yang keempat, yaitu teknik sedimentasi larva Strongyloides stercoralis atau sering disebut dengan Haradamori. Jadi prinsipnya strip kertas saring dicelupkan sebagian ke dalam tabung reaksi berisi air. Nah, setiap larva dari Strongyloides stercoralis ini yang terdapat dalam spesimen akan bermigrasi menjauhi arus air yang terjadi akibat adanya gaya kapiler dan terakumulasi pada bagian dasar tabung. Next. Nah, kemudian yang keempat, poin keempat, yaitu cara penyimpanan. Next. Nah, jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Nadira Nurzahida pada tahun 2018, yaitu menemukan hasil pemeriksaan telur cacing positif pada selada segar dan selada yang disimpan selama 1 minggu di dalam lemari es. Nah, menurut SOP-nya atau Standard Operational Procedure, sampel feses patologis, penyimpanan sampelnya itu tidak langsung diperiksa. Kalau misalnya nggak langsung diperiksa, sampel itu harus dimasukkan dulu ke kulkas hingga nanti mau diperiksa. Nah, penyimpanannya itu sampel tidak boleh di dalam freezer karena telur parasit biasanya akan rusak jika sudah beku. Nah, penyimpanan feses itu tahan sekitar kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila 1 jam atau lebih, gunakan media transport, yaitu bisa stored medium ataupun peptone water dengan penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Feses yang tidak dapat diperiksa di laboratorium harus diawetkan segera setelah diperoleh dari penderita. Nah, bahan pengawet yang sering digunakan itu adalah larutan formalin 5-10% dalam perbandingan 1 bagian tinja dan 3 bagian formalin 5-10%. Larutan formalin digunakan terutama untuk mengawetkan kiste, larva, dan telur cacing. Feses yang telah diawetkan dengan cara ini bisa disimpan sampai 1 tahun. Next. Oke, selanjutnya saya. Selanjutnya adalah kesulitan dalam penanganan spesimen. Next. Proses pengambilan sampel tinja harus dilakukan secara hati-hati karena sampel tinja mungkin mengandung kuman berbahaya sehingga harus memakai sarung tangan. Yang kedua, toleransi waktu pemeriksaan spesimen tinja yang ideal adalah 4 jam setelah pengambilan. Setelah spesimen diambil harus segera diletakkan dalam
wadah yang tertutup rapat. Periksa spesimen cair yang mengandung lendir atau darah terlebih dahulu karena di dalamnya mengandung amoeba motil yang mati dalam waktu singkat. Sampel tinja yang digunakan untuk pemeriksaan tidak boleh sampel yang telah jatuh ke dasar kloset, terkena urin, atau terkena tisu toilet. Pasien diusahakan tidak dalam pengonsumsian obat-obatan dan beberapa makanan tertentu untuk menghindari hasil yang rancu maupun positif dan negatif palsu pada pemeriksaan. Next. Analisis klinis spesimen feses. Next. Analisis klinis spesimen feses lengkap terbagi atas beberapa. Pertama adalah analisis makroskopik. Analisis makroskopik terdiri dari yang pertama, warna. Warna normal pada feses adalah kecoklatan atau kuning. Warna tersebut diakibatkan karena adanya zat bilirubin yang dihasilkan oleh hati. Interpretasi hasilnya, warna normal adalah kuning kecoklatan, yang abnormal bila berwarna hitam, merah, hijau, dan seterusnya. Yang kedua, pemeriksaan bau. Seperti halnya pemeriksaan bau urin, uji bau pada tinja dilakukan dengan menggunakan telapak tangan terhadap sampel tinja pada wadahnya. Interpretasi hasil, bau normal, merangsang tetapi tidak terlalu busuk. Bau yang abnormal, amis, busuk, tengik, dan sebagainya. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi normal feses adalah agak lunak dan berbentuk. Untuk pemeriksaan konsistensi skala feses, Bristol atau Bristol Stool Form Scale, disingkat BSF, dapat digunakan untuk panduan visual saat pemeriksaan. Interpretasi hasilnya, konsistensi normal adalah lunak, tidak keras atau lembek. Abnormalnya keras, lembek, dan encer. Yang keempat, analisis parasit. Pada infeksi parasit, kista parasit, dan cacing yang berukuran makroskopis bisa ditemukan pada tinja yang padat, sedangkan trofozoid bisa ditemukan pada tinja yang cair. Next. Yang kelima adalah lendir. Adanya sedikit lendir dalam tinja adalah normal. Beberapa bakteri dan parasit dapat menyebabkan adanya lendir yang banyak pada tinja. Lendir diperiksa menggunakan stik yang ditusukkan ke dalam sampel. Hasil positif, terdapat lendir yang ikut saat stik diambil. Negatif, tidak terdapat lendir. Yang ke-6, pemeriksaan pH. pH tinja diperiksa menggunakan strip pH dengan bantuan pinset. Kertas pH menggunakan pinset lalu ditempelkan atau dibenamkan ke sampel tinja selama 30 detik. Cocokkan perubahan warna yang terjadi pada kertas pH dengan standar warna strip pH. Yang ketujuh, jumlah. Pada keadaan normal, jumlah tinja manusia adalah 100-250 gram per hari. Yang terakhir adalah darah. Adanya campuran darah segar menandakan pendarahan pada saluran pencernaan bawah. Darah dapat diperiksa secara langsung maupun dengan bantuan reagen kimia untuk mendeteksi adanya darah samar dalam tinja. Next. Selanjutnya adalah analisis mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik merupakan pemeriksaan diagnostik yang digunakan untuk melihat adanya leukosit, jenis protozoa, dan telur cacing. Yang pertama adalah cacing yang tidak dapat terlihat pada pemeriksaan makroskopik dapat dilihat menggunakan pemeriksaan mikroskopik. Cara yang dapat digunakan untuk melihat bentuk cacing, telur, larva, trofozoid, dan kista adalah yang pertama direct wet mount, yang kedua saline wet mount, dan yang ketiga iodine wet mount. Yang kedua adalah leukosit. Pada keadaan normal, leukosit tidak ditemukan dalam tinja. Untuk pemeriksaan leukosit, sampel tinja diambil pada bagian yang berlendir. Leukosit biasanya tidak didapati pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan tidak ditemukan pada kasus diare yang disebabkan oleh virus dan parasit. Next. Selanjutnya, eritrosit. Pada keadaan normal, eritrosit tidak ditemukan dalam tinja. Invasi amoeba yang
dapat menyebabkan adanya darah dalam tinja. Keadaan seperti disentri juga merupakan infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah dan lendir. Penyebab lain adanya eritrosit pada tinja adalah inflammatory bowel disease, keganasan ulcus pepticum, angiodysplasia, dan diverticulosis. Yang selanjutnya lemak. Pada manusia sehat, kurang dari 6 gram lemak per hari diekskresi dalam tinja. Jumlah ini tetap konstan meskipun konsumsi harian lemak mencapai 100 sampai 125 gram. Yang selanjutnya gula. Pemeriksaan ini menggunakan kertas kromatografi untuk mengidentifikasi adanya gula dalam tinja. Pemeriksaan ini memungkinkan untuk mendiagnosis galaktosemia klasik yang juga disebut dengan galaktosemia tipis 1, malabsorpsi sukrosa, intoleransi laktosa, dan keadaan seperti malabsorpsi glukosa galaktosa. Next. Yang selanjutnya analisis mikrobiologis. Pemeriksaan mikrobiologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada saluran cerna. Salah satunya adalah rotavirus. Rotavirus dapat ditemukan pada pemeriksaan mikrobiologi feses menggunakan tes aglutinasi antigen. Rotavirus adalah virus yang paling umum menyebabkan diare pada bayi dan anak-anak. Pemeriksaan mikrobiologis tinja juga dapat mengidentifikasi bakteri gram yang menyebabkan infeksi saluran cerna dengan pewarnaan gram. Beberapa bakteri gram positif yang dapat ditemukan adalah Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, dan Bacillus cereus. Next. Sementara itu, bakteri gram negatif yang bisa ditemukan antara lain Vibrio cholera, Vibrio parahemolyticus, Escherichia coli, Salmonella sp, dan Shigella spp. Next. Yang selanjutnya adalah analisis parasit. Berikut ini adalah beberapa parasit yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan feses. Yang pertama, Giardia lambia. Yang kedua, Arcasis lumbricoides. Yang ketiga, Ancylostoma sp. Yang keempat, Strongyloides stercolaris. Dan yang terakhir, Asterobius vermicularis. Selanjutnya yaitu instrumen. Next. Instrumen yang digunakan yaitu liquid chromatography tandem mass spectrometry yang merupakan penggabungan teknik analisis kromatografi cair dengan kemampuan analisis deteksi spektrometri massa. Prinsipnya yaitu dengan pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran yang selanjutnya ion bermuatan akan dideteksi oleh detektor spektrometer massa. Next. Analisis klinis spesimen feses sesuai metode standar. Analisis spesimen dengan metode berbasis LC-MS untuk identifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. Uji CYA dan metabolitnya dalam urin dan feses tikus. Sampel urin dan feses diperoleh pada tikus yang telah diberikan secara oral dengan CYA-NP. Ditemukan validasi secara presisi dan akurasi. Metode validasi data ini digunakan untuk menyelidiki profil ekskresi CYA-NP. Selanjutnya yaitu cara kerja. Next. Bahan reagen dan subjek uji yang digunakan pada percobaan ini yaitu siklosforin A, standar internal yang berupa siklosforin D, siklosforin nanoparticles, aseton nitril, dan metanol. Kemudian semua bahan kimia dan pelarut lain yang digunakan dalam kelas analitis dan tikus jantan Sprague-Dawley dengan berat 220 sampai 270 gram. Yang pertama yaitu persiapan larutan standar dan kontrol kualitas. Larutan stok CYA
dibuat dengan cara dilarutkan 40 mg CaA dalam 100 ml metanol tingkat HPLC. Kemudian, larutan stok standar internal 10 mikrogram per mililiter dibuat dengan dilarutkan bubuk CED dalam metanol. Next. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan kerja. Diencerkan larutan stok secara berurutan dengan metanol. Kemudian larutan kontrol kualitas disiapkan dengan cara yang sama menggunakan larutan stok yang ditimbang secara terpisah. Nah, semua larutan tadi disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum digunakan. Next. Selanjutnya yaitu persiapan sampel analitik dari urin dan feses. Pada urin, sampel urin 1 ml ditambah ke tabung sentrifuga. Kemudian dibubuhi 200 mikroliter larutan standar internal dan 1 ml asam klorida. Kemudian setelah divortex selama 1 menit, 5 ml ether ditambahkan ke dalam larutan. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan mengocok tabung secara horizontal selama 15 menit dengan kecepatan 100 rpm. Next. Nah, selanjutnya disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 4000 rpm dan dipisahkan fase ether ke dalam tabung sentrifuga yang lain. Kemudian 1 ml natrium hidroksida dan 2, ml natrium pyrosulfit 1% ditambahkan ke tabung sentrifuga yang baru. Kemudian diulang ekstraksi ether. Selanjutnya, lapisan ether dipindahkan ke tabung bersih dan diuapkan sampai kering di bawah nitrogen pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya residu dilarutkan dengan 250 mikroliter asetonitril air dengan perbandingan 70:30. Kemudian sampel yang dilarutkan dicuci 3 kali dengan 1 ml N-heksana dan kemudian dipindahkan ke botol autosampler HPLC. Sekitar 5 mikroliter larutan sisa disuntikan ke dalam sistem LC-MS. Sampel feses dianjurkan ditimbang dan dihomogenkan dalam air dengan kecepatan 10 ml per gram. Next. Nah, untuk feses itu sendiri, tadi sampel feses dihancurkan, ditimbang, dan dihomogenkan dalam air dengan kecepatan 10 ml per gram. Kemudian, 1 ml aliquot ditambahkan ke tabung sentrifuga dan dibubuhi 400 mikroliter larutan CED. Nah, prosedur selanjutnya dilakukan mirip dengan persiapan sampel urin. Next. Kemudian, pengumpulan dan analisis sampel. Pada pengumpulan dan analisis sampel ini, 5 ekor tikus ditempatkan dalam kandang metabolik stainless steel yang dilengkapi dengan pemisah urin feses. Tikus ini dipuasakan semalam, tetapi tetap diberi minum. Kemudian, tikus diberikan secara oral dengan CANP dengan dosis 15 mg per kilogram. Sampel urin dan feses dikumpulkan pada pradosis 0 jam dan pada interval waktu yang berbeda, yaitu 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 36, 36 sampai 84 jam pasca dosis. Next. Kemudian setelah volume urin yang diperoleh diukur, sampel disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius sampai analisis. Konsentrasi CIA dalam sampel dianalisis dengan HPLC MS-MS. Next. Selanjutnya, prinsip kerja dari GCMS. GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan 2 metode analisis senyawa, yaitu spektrofotografi gas GC untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrofotometri massa untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. Metode analisa menggunakan GCMS dapat mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam suatu sampel baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Instrumen ini merupakan perpaduan dari dua buah instrumen, yaitu kromatografi gas yang berfungsi untuk memisahkan senyawa menjadi senyawa tunggal dan spektroskopi massa yang berfungsi mendeteksi jenis senyawa berdasarkan pola fragmentasinya. Prinsip kerja dari GCMS ialah
sampel yang diinjeksi ke dalam kromatografi gas akan diubah menjadi fase uap dan dialirkan melewati kolom kapiler dengan bantuan gas membawa. Pemisahan senyawa campuran menjadi senyawa tunggal terjadi berdasarkan perbedaan sifat kimia dan waktu yang diperlukan berdasarkan spesifik untuk masing-masing senyawa. Pendeteksian berlangsung di dalam spektroskopi massa dengan mekanisme penembakan senyawa dan elektron menjadi molekul, terionisasi, dan pencatatan pola fragmentasi yang terbentuk dibandingkan dengan pola fragmentasi senyawa standar yang diindikasikan dengan prosentase similar index. Selanjutnya, adapun cara kerja yang meliputi sebagai berikut. Pada pemeriksaan kali ini, alat dan bahan yang diperlukan meliputi Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi pada pemeriksaan kali ini, alat dan bahan yang diperlukan meliputi glikosporin A atau CA, terus standar internalnya itu CYD, terus ciklosporin eudragit, kemudian asetonitril dan metanol, semua bahan kimia dan pelarut lain yang digunakan dalam kelas analitis, kemudian tikus jantan dengan berat 220 sampai 270 gram. Untuk pemeriksaan kali ini akan dibuat larutan stok CYA, larutan stok standar internal sebesar 10 mikrogram per mili, larutan kerja, larutan kontrol kualitas dengan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk membuat larutan stok CYA yaitu dengan dilarutkan mula-mula 40 mg CYA dalam 100 ml etanol tingkat HPLC dan akan menghasilkan hasil akhir yaitu larutan stok CA. Nah, kemudian untuk membuat larutan stok standar internal sebanyak 10 mikrogram per mili yaitu dengan cara dilarutkan bubuk CYD dalam metanol lalu akan menghasilkan hasil akhir berupa larutan stok standar internal sebanyak 10 mikrogram per mili. Nah, untuk larutan kerja dilakukan dengan cara diencerkan larutan stok secara berurutan dengan metanol yang akan menghasilkan hasil akhir berupa larutan kerja. Nah, untuk larutan kontrol kualitas dilakukan dengan cara disiapkan menggunakan larutan stok yang ditimbang secara terpisah yang akan menghasilkan hasil akhir berupa larutan kontrol kualitas. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Adapun interpretasi hasil, menurut Setia 2013, pemeriksaan laboratorium meliputi beberapa jenis yang dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu makroskopis, mikroskopis, kimia, bakteriologis, dan khusus. Pemeriksaan makroskopis meliputi warna, darah, lendir, konsistensi, bau, pH, dan sisa makanan. Pemeriksaan bau seperti halnya pemeriksaan bau urin, uji bau pada tinja dilakukan dengan mengibaskan menggunakan telapak tangan terhadap sampel tinja pada wadahnya. Untuk interpretasi hasilnya meliputi normal dan abnormal. Jika normal, merangsang tetapi tidak terlalu busuk. Untuk abnormal, amis, busuk, tengik. Lalu selanjutnya pemeriksaan warna dan sisa makanan warna. Sisa makanan diuji secara langsung dengan mengamati tinja secara visual. Interpretasi hasilnya meliputi normal itu kuning kecoklatan, sementara abnormal itu hitam, merah, hijau warnanya. Lalu untuk pemeriksaan lendir dan konsistensi, dua parameter ini dapat diperiksa secara bersamaan dalam satu langkah kerja, yaitu dengan menggunakan stick yang ditusukkan ke dalam sampel. Untuk interpretasi hasilnya sendiri itu meliputi konsistensi normal, lunak, abnormal itu keras, lembek, dan encer. Untuk lendir itu diperiksa setelah stick ditusukkan dalam sampel lalu diambil lagi. Jika positif terdapat lendir yang ikut saat stick terambil, jika negatif tidak terdapat lendir. Untuk pemeriksaan pH tinja diperiksa menggunakan strip pH dengan bantuan pinset. Kertas pH menggunakan pinset lalu ditempelkan atau dibenamkan ke dalam sampel tinja selama 30 detik. Lalu cocokkan perubahan warna yang terjadi pada kertas pH dengan standar warna strip pH. Yang terakhir itu ada pemeriksaan darah. Darah dapat diperiksa secara langsung maupun dengan bantuan reagen kimia untuk mendeteksi adanya darah samar dalam tinja.
Interpretasi khasnya sendiri itu meliputi jika positif terdapat ada darah, jika negatif. Oke, selanjutnya, next. Untuk interpretasi hasil sebagai contoh yang saya ambil dari jurnal ini, yaitu di mana dalam jurnal ini tuh menganalisis dan memvalidasi sebuah metode untuk kuantifikasi siklosporin dan identifikasi metabolitnya dalam urin dan feses tikus berdasarkan LC-MS. Next. Dan hasil yang berdasarkan hasil pada jurnal ini, yang mana pada gambar ini, spektrum massa siklosporin A yang ditingkatkan, dan satunya itu spektrum ion produk yang ditingkatkan M plus Na dari siklosporin A di MZ 1225. Mode positif menghasilkan sinyal yang lebih kuat dari ion adisi natrium untuk siklosporin A pada fragmen 1225 dibandingkan dengan molekul terprotonasinya dan adisi kaliumnya. Untuk siklosporin A, ion produk yang paling melimpah itu ada pada fragmen 1112. Next. Selanjutnya pada gambar ini juga dapat dilihat itu untuk yang C itu peningkatan spektrum massa siklosporin D, dan D itu peningkatan spektrum ion produk M plus Na plus dari siklosporin D pada fragmen 1239,2. Mode positif menghasilkan sinyal yang lebih kuat dari ion adisi natrium M plus Na untuk siklosporin D pada fragmen 1239,2. Produk yang paling melimpah adalah siklosporin D itu pada fragmen 1099. Next. Selanjutnya itu spektrum ion produk MSMS dari siklosporin A dan metabolitnya dalam kotoran tikus. Dapat dilihat pada spektrum yang pertama ini, yang mana ditemukan spektrum massanya itu pada waktu retensi 6,2 menit dan menunjukkan ion molekul terprotonasinya itu pada fragmen 1203. Fragmen ini ditemukan sama dengan standar siklosporin A, sehingga dengan demikian senyawa ini itu dapat dipastikan sebagai obat induk yang tidak berubah, atau dapat dikatakan ini merupakan siklosporin A. Pada gambar yang kedua ini, ditemukan spektrum massanya itu pada waktu retensi 3,71 menit dengan menunjukkan ion molekul terprotonasinya itu pada fragmen 1219. Pada spektrum ini, ion hasil kali dari MZ 284,3, 356,3, 582,2, 710,5, 979,9, dan 1105,7, semuanya 16 Da lebih banyak dari siklosporin A, sehingga berdasarkan ini dapat dikatakan spektrum ini merupakan metabolit lainnya dan bukan termasuk siklosporin A. Itu metabolitnya itu dapat diidentifikasi sebagai AM1. Next. Pada kedua spektrum ini, ion produknya itu karakteristiknya itu sama dengan pada spektrum atau waktu referensi 3,71 menit yang sebelumnya. Tapi di sini ion molekul terprotonasinya itu didapatkan waktu retensinya itu didapatkan 4,13 dan 4,77. Dan ini pada waktu retensi 4,13 itu merupakan metabolit AM1C dan pada 4,77 itu juga AM1C. Next. Pada kedua spektrum ini, ion molekul terprotonasi pada fragmen 1235 itu tuh meningkat 32 Da dibandingkan dengan obat induk, sehingga didapatkan 2 puncak muncul pada kromatogram. Itu waktu retensinya itu 2,78 dan 3,72 menit. Pada waktu retensi 2,78 menit ini diketahui ini merupakan metabolit AM19, dan pada waktu retensi 3,72 menit ini merupakan metabolit AM1C9. Next. Selanjutnya, kondisi kromatografi dan spektrometri massa dioptimalkan menggunakan standar siklosporin A dalam mode deteksi ion positif, analisis spektral massa pemindaian penuh,
siklosporin A menunjukkan ion molekul terprotonasi pada fragmen 1203. Berdasarkan metode di atas, obat induk dan metabolitnya ditemukan pada urin dan feses tikus setelah pemberian siklosporin A NP. Ion molekulnya M plus H plus ditemukan di fragmen 1189, 1203, 1219, dan 1235. Spektrum ion produk MSMS diperoleh melalui fragmentasi ion molekul terprotonasi ini, digunakan untuk identifikasi struktural metabolit yang lebih tepat, di antaranya waktu retensi dan spektrum MS dan MSMS dari ion molekul di MZ1203 ditemukan sama dengan standar siklosporin A. Dengan demikian, senyawa ini dapat dipastikan sebagai obat induk yang tidak berubah. Next. Selanjutnya ini merupakan hasil dari blank feces sample, dan yang tengah ini merupakan sampel feces dengan siklosporin A dan D, dan yang pinggir ini merupakan sampel feces. Dapat dilihat waktu retensinya itu semua sama, itu berkisaran dari 6 sampai 8. Next. Spesifitas metode diuji dengan membandingkan kromatogram sampel kosong dan sampel berduri dalam mode mRNA ion positif. Gambar di atas menunjukkan bahwa tidak ada zat endogen dalam urin dan feses tikus yang mengganggu siklosporin A atau siklosporin D. Sebuah kromatogram khas dari ekstrak dari urin dan kotoran tikus dosis yang mengandung siklosporin A dan siklosporin D ditampilkan puncak yang tidak ada dalam kromatogram sampel kosong. Waktu retensi siklosporin A dan siklosporin D itu masing-masing sekitar 6,2 dan 7,4 menit. Next. Selanjutnya validasi data. Validasi data itu dapat dilihat melalui presisi dan akurasinya. Presisi dan akurasi pengujian ditentukan dengan analisis sampel QC yang diperoleh dengan speaking urin dan feces dengan siklosporin A dalam 5 ulangan selama 3 hari validasi, dinyatakan sebagai persentase deviasi standar relatif atau persen RSD, dan akurasi dinyatakan sebagai konsentrasi rata-rata yang dihitung, konsentrasi normal dibagi konsentrasi nominal dikali 100. Akurasi harus berada di dalam kurang lebih 15% dan nilai presisi intra dan antar hari tidak melebihi 15%. Next. Pada jurnal ini, validasi dasarnya itu presisi intradaynya itu berkisar antara 2 hingga 5%, dan presisi interdaynya itu berkisar antara 3 hingga 8%. Prosedur ini akurat untuk semua konsentrasi yang diuji dengan RSD mulai dari 2 hingga 15%. Data menunjukkan bahwa presisi dan akurasi metode dapat diterima. Next. Selanjutnya positif palsu. Positif palsu dapat saja terjadi karena pengaruh makanan dan pengaruh diet. Pengaruh makanan itu, makanan dapat mempengaruhi metabolit usus secara langsung sehingga dapat menyebabkan bias saat dianalisis. Dan diet dapat mempengaruhi metabolit secara tidak langsung dengan memodulasi komposisi usus mikrobiota. Next. Oke, ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.